Tujuan penonton Ustaz Haji Sanjaro kita sakit, orang sama bina kalau akan penonton semoga hidup. Bahagia ketemu bulan puasa. Kita memang
dituntut untuk berbahagia ketemu dengan bulan puasa. Kawontenan ing madyaning masyarakat niku menawi kula panjenengan sami nyurasi sak boten-botenipun masyarakat niku anggenipun mapak tumapakipun bulan siang Ramadan niku kaperang dados 3. Setunggal bahagia, kedua biasa-biasa, yang ketiga menderita. Kalau ini 1 bahagia, 2 biasa-biasa, 3 menderita. Kalau amiti saking ingkang menderita rumiyin, ajenge cetok. Mapak tumapakipun bulan siang Ramadan niku raosipun menderita. Nggih dikandani anu lho Mas. Iki engko Senin ya. Senin bengi kuwi wis tarweh. Nggih, Senin bengi tarweh berarti sadurunge subuh sahur engko dina Selasa poso. Mendhet poso meneh. Berarti awan rada udun, boten niku. Enten boten kata niku nggih. Enten boten? Boten. Niku boten. Bapak Ibu, ini orang-orang yang menderita ketika menyambut datangnya bulan puasa. Setunggal kelompok menderita, kaping kalih kelompok sing biasa-biasa. Dikandani arep poso ngoten niku, jolane lho malam Selasa tarawih. Ora gagas, paling ngoten niku kok. Ketoke piye kok. Enten boten kan niku. Tapi yang ketiga adalah kelompok yang bahagia menyambut datangnya bulan puasa. Ini yang disebut oleh Amr bin Qais, tuba liman aslaha nafsa qabla Ramadan. Tuba, beruntunglah, berbahagialah liman aslaha nafsa, siapa yang berbenah diri sebelum Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang berbenah diri sebelum Ramadan. Ada yang menjelaskan makna tuba itu artinya sebatang pohon yang tumbuh di surga. Yang itu mengindikasikan ya namanya aja pohon yang di surga, tentu keberuntungan. Maka makna tuba itu artinya beruntung. Beruntunglah orang-orang yang berbenah diri sebelum puasa. Lah Bapak Ibu, jamaah pengajian tanbih ghafilin, tanbihul ghafilin ini membuktikan dirinya bahagia bertemu dengan bulan puasa. Sebelum puasa ada penyambutan untuk berbenah diri. Alhamdulillah. Niki ketinggalipun nggih anu. Ingkang miturut penerawangan kula niki nggih wajah-wajah bahagia. Ngaten to Bu? Bahagia to Bu? Rak mboten sing mrengut to? Rak mboten sing mikir utang to? Ayo jujur, enten mboten sing mikir utang. Niki kula titip pesen, utang rasa dipikir. Nah, oke. Tinggal ketigane Bapak pun pengalaman. Utang rasa dipikir disaur. Utang gur dipikir-pikir ora lunas. Ning yen disaur kamu disauri antawisipun disaur kalau disauri benten ta utang yang disaur lunas disauri lunas. Ayo utang yang disaur lunas disauri padu ya, ditagih disauri padu, ditagih disauri padu, suwe-suwe suwe lunas. Udah pengalaman toh? Oh ngeten ya. Terus biasanya pun niki yang ditagih padu suwe-suwe. Boten niki kok panjenengan pengamatan sanes pengamatan. Wong panjenengan niku insyaallah menawi enggak ada utang ngoten niku cepet-cepet disaur apa disauri mulai. Yuk kembali persoalan bahagia menyambut datangnya bulan puasa. Amr bin Qais mengatakan beruntunglah orang-orang yang berbenah diri sebelum datangnya bulan Ramadan.
Bahkan ada satu riwayat man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Man sapa wonge fariha seneng atine bidukhuli Ramadan dengan sebab masuknya bulan Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Siapa bahagia jumpa puasa jasadnya haram masuk neraka. Insya Allah gak masuk neraka dan insya Allah masuk surga. Ini ngomong Bapak Ibu. Bahagia ketemu bulan puasa menyelamatkan dari neraka. Kajenge kula yakin saestu kula badhe priksa para rawuh Bapak Ibu menyambut bulan puasa bahagia apa mboten? Bahagia apa mboten? Bahagia apa bahagia banget? Bahagia banget apa bahagia banget? Masyaallah. Ya, menyambut datangnya bulan puasa harus bahagia. Nah, Bapak Ibu, punika pernyataanipun ulama. Ingkang pangandikan para ulama nika sejatosipun lebet sanget. Mila mangke kedah dipun nuncaki kanthi kalangkung lebet. Sing dimaksud seneng ketemu poso terus selamat sakon neraka, kuwi seneng sing piye? Ngaten nggih? Seneng sing piye? Insyaallah rasa senang yang menumbuhkan amal. Oh ngeten, senang ini kalau kita alih bahasakan yang lain biar kita lebih gampang menangkapnya. Senang itu cinta, betul? Betul? Bu? Cinta. Nah, ngeten. Yang konsekuensinya wong sing cinta niku pripun? Monggo jenengan jawab rumiyin kangge muncake niki. Siapa bahagia ketemu bulan puasa diharamkan jasadnya masuk neraka? Itu kira-kira orang yang rasa cinta itu gimana Bapak Ibu? Orang kalau udah cinta gimana Pak? Bu? Biyen itu loh. Biyen itu ibu cinta bapak atau bapak cinta ibu? Oh sama. Oh sama. Bu, ketika ibu istri cinta suami gimana? Konsekuensi cinta apa ibu? Gimana? Ayo gimana? Konsekuensi cinta pripun? Konsekuensi cinta, bukti cinta satu, berani berkorban, berani berkorban, berani berjuang, berani dan sebagainya. Secara umum orang kalau cinta akan menghargai. Gitu nggih. Mencintai sesuatu berarti menghargai sesuatu. Mencintai sesuatu berarti menganggap itu sesuatu yang yang baik, yang mulia, yang berharga, yang istimewa. Pun ngeten kajenge cetha. Tiyang Jawi, nggih, filsafat cinta menurut orang Jawa. Nggih, filsafat cinta menurut orang Jawa, tiyang Jawi niku mastani wong kang nandhang tresna wingko katon. Oh, kula baleni. Wong kang nandhang tresna wingko katon. Nggih. Bahasa-bahasa sing ngoten niku kadang-kadang karena sing do mboten nyambung. Para kadang-kadang niku pun mboten nyambung. Ngapunten niki nggih Mas yang nomor pertama barisan nggih. Kertas kencana mboten. Kencana mboten. Kencana napa? Nah, niki mau jawabane kencana kendaraan. Nggih ta? Nah, nembe aktivitas niku dipun bisiki Bapak Ibu sebelahnya. Nggih pun dibisiki nggih Bapak nggih. Kencana napa? Oh, boten kertas. Nggih. Kencana artinya emas. Nah, kencana niku emas. Niki wae jawabane kendaraan. Mungkin masane kereta kencana. Oh, kencana kendaraan. Nggih panci adik-adik napa nggih sing timur ngoten iki, sing kenen ngoten niku bahasa-bahasa ngoten pun boten nyambung. Wong kang nandhang tresna wingko kantor kencana. Yen wingko kertas. Wingko napa? Nggih boten kertas niku.
Lungko mboten ngerti nih. Lungko mertos. Mas, jenengan lain kan pundi? Oh, Jawa. Lah wong Jawa kok mingko ora ngerti iki Jawa ora Jawani. Baik, yuk saya cuma ingin agar kita ini semuanya komunikatif, Bapak dan Ibu. Wingko itu apa? Pecahan. Gitu ya, Mas? Wingko itu pecahan gede. Apa dikira wingko itu apa? Wingko babat. Beda meneh. Beda meneh. Yen wingko babat kuwi enak, yen wingko enak. Jangan memang pecahan gede. Maka kalau nggak tahu tanya, jangan nggak tahu sok tahu nggak bagus Bapak Ibu. Ada kisah orang kota masuk desa. Niki ceritanya wong Buddha nang desa. Nang desa niku Wonogiri Kidul kita. Pundi niku? Ayo, Wonogiri nggih Slogoimo. Kita nggih Wonogiri Kidul Wetan Slogoimo. Wong Jakarta nang Slogoimo. Ceritanya ngoten niku. Nggih, gandeng wong Slogoimo, uripe napa nggih, hidupnya masih sederhana, gesangipun tasih prasaja. Enek tamu ya disuguhi apa eneke, ora enek-enekke ngoten nggih. Akhire napa ibu nggih, sing ketekan tamu saka Jakarta kuwi digaweke sayur goleke nang kebon. Napa niku anak pring. Anak pring jenenge napa? Terus masake Bu. Nggih. Nah kira-kira wong kutha Jakarta metropolitan ora ngerti bengi apa. Nah ternyata dirasake kok aku saumur-umur kok agek mangan niki pisan ngoten. Teko, Bu, niki napa niki, Bu? Ini sayur bung. Sayur bung itu apa? Ya. Sayur bung itu sayur bambu. Dia mikir ya. Ini bambu napa? Ini anak bambu. Bung niku anak bambu. Nah, terus cerita, wah, anake enek apa anake enak apa meneh boke. Lah anak pring iki bung enak, len boke apa gedhe pangan. Nah, ini apa namanya pelajaran yang kira-kira orang ngerti ojo sok ngerti ngoten lho. Yen urung cetok kok ben cetok. Baik, kembali persoalan Bapak Ibu, apa namanya? Orang harus bahagia, harus cinta. Cinta itu berani berkorban, cinta itu berani berjuang. Orang Jawa mengatakan wingko katon kencono. Wingko itu beling tapi kelihatannya emas. Oh, berarti nanti begini. Kita memandang, kita melihat Ramadan itu berharga seperti emas. Gitu aja. Emas itu bahasa lainnya juga logam mulia. Oke, Bapak Ibu, nggak kula jangan piatur. Emas itu ya, logam mulia itu atau emas itu bagian dari logam mulia. Kalau tak tanya, logam mulia itu umpamane emas, batu permata. Nah, Ramadan itulah batu permata. Kalau balik ini, Ramadan itulah batu permata. Sementara di luar Ramadan batu biasa. Kalau balik ini, Ramadan itu ibarat batu permata, di luar Ramadan itu batu biasa. Sakniki contoh batu biasa umpamane nopo? Batu biasa niku yang cilik krikil, yang rada gede. Oh, dari pelajaran Jawa meneh. Yang cilik krikil, rada gede, rakal cilik banget lembut. Medi pasir. Cilik lembut pasir, cilik krikil, rada gede, rakal gede, gede banget. Sak ndure watu lho. Watu gede. Bapak Ibu, ya. Contohnya batu, ya. Jadi kalau Ramadan itu batu mulia. Batu mulia itu ada emas, ada intan, ada berlian. Contohnya. Sementara batu biasa itu yang cilik krikil, yang rada gede, rakal yang gede, watu gede banget, watu gede. Sakniki jenengan nggih, bapak-bapak umpamane jika krakal sak ember, jika krakal sak ember. Kira-kira krakal sak ember regane pinten? Pak?
Krakal saember regane pinten? Orane regane bukan juga lho saember. Yen kira-kira sak truk ya nek regane. Sakniki batu mulia. Nggih, umpamane emas saember regane pinten? Masyaallah. Ibu gadah emas mboten? Gadah emas mboten, Bu? Gadah. Mas Bukhari. Ya, Bapak Ibu, itulah Ramadan. Ya, berharganya seperti emas ya. Jadi ini batu mulia Ramadan, kemudian batu biasa krakal. 1 ember krakal dengan 1 ember emas sama-sama timbangannya mungkin 5 kilo, harganya jauh berbeda. Kalau tak takut, kira-kira Bu, yang jenengan ya Ibu Bapak nggawa krakal saember. Delala ya, delala nggawa waktu krakal saember niku jenengan enggal-enggal umpamane jenengan dugi griya ning pengen cepet-cepet bidal meleh. Kira-kira waktu sing saember niku jenengan tega mboten nyelekke teng empet? Tega mboten? Wani mboten? Batu saember niku jenengan kake ngempel sebab salah tindakan. Tega mboten? Wantun mboten? Kawatir mboten? Ning yen kira-kira emas saember jenengan tinggal nek empet tinggal lunga, tega mboten? Wani mboten? Wani ora duwe. Saya cuma menggambarkan begitulah mulianya Ramadan, sehingga Ramadan ini oleh Kanjeng Nabi disebut atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian Ramadan bulan yang penuh berkah. Ramadan penuh berkah, penuh kebaikan. Sebagaimana baiknya antara batu mulia emas dengan batu krakal, maka nanti ada 1001 keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Itulah Kanjeng Nabi ya mengatakan Ramadan bulan barokah, yang kedatangannya sejak 2 bulan sebelumnya kaum muslimin sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu, ini masih belum masuk Ramadan. Yuk kita baca sekaligus kita jadikan doa Allahumma monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan cukupkan usiaku ketemu dengan bulan Ramadan. Sejak 2 bulan sebelumnya itu sudah dilantunkan doa, sangat berharap, sangat ingin ya 2 bulan ke depan masih ketemu dengan bulan Ramadan. Itu bukti cinta, itu bukti bahagia seseorang dengan datangnya bulan Ramadan. Orang kalau cinta kedatangannya ditunggu-tunggu. Gitu Bu. Bu. Nah, kata Bu, Pak, dalam konteks keluarga, seorang ayah yang dicintai anaknya. Nah, yo ini dalam konteks keluarga. Seorang ayah yang dicintai anaknya, maka kedatangan sang ayah sangat dirindui oleh anaknya. Ya. Seorang suami yang dicintai istrinya, kedatangan suami sangat dirindu oleh istrinya, dan itu tanda-tanda ayah yang baik. Mula gampang niteni, iki bapak iki sing becik polo anake kangen ora. Yen umpamane nggih, bapake tindakan suwe anake ngenteni ora. Aja-aja malah kebalikane. Anake maneh nek omah sono, dolanan iki, dolan iku macam-macam. Bareng bapake rawuh niku kabeh do kudu, bapak dugi kabeh do. Nah, ini berarti tanda-tanda bapak yang tidak baik. Kenapa? Tidak dirindu, tidak diharap oleh anaknya. Sama. Seorang suami di mata istrinya ya, baik apa enggak? Lah suami itu dirindu apa enggak? Dicintai apa enggak? Bukti dicintai adalah kedatangannya, ditunggu-tunggu. Kalau tak tanglet Bu,
Nggih, suami panjenengan yang boten ninggal mantu jenengan kangen boten Bu? Kangen boten Bu? Saya kotak tangan kangen boten. Sing dikangeni napane? Ya? Duitnya. Enggak, saya cuma menggambarkan orang yang cinta itu seperti itu. Nggih. Terserah seorang suami dikangeni istrinya karena yang ditunggu duitnya itu perkara lain, cuma satu poin ya ditunggu-tunggu dikangeni kedatangannya itu berarti dicintai. Dengan jawabannya dikangeni mergo duitnya ya memang era begitu. Era wanita zaman kini ada uang abang disayang, tak ada uang abang. Jadi kita ikut pengalaman ditendangi istri ini. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Itu dulu Pak. Wong ini juga apa namanya pepatahnya orang sana, bukan orang sini. Ya. Wong Jawa ki nyebut suami bukan abang, napa? Napa? Mas, gitu nggih. Nah, mula wong Jawa hati-hati yen nggawa mas nang Jakarta aku dadi abang. Bu. Wong Jawa nggawa mas yang Jakarta dadi abang kan gitu. Ya. Oke. Yuk kita lanjut. Itu contoh kedatangannya ditunggu berarti dicintai, dirindukan. Orang yang merindu puasa berarti memang dia cinta, kedatangannya ditunggu-tunggu ya. Jadi puasa yang meskipun menahan lapar, menahan haus, menahan capek, letih, lesu, lelah. Kalau balik ini wong poso niku napa sing dirasake? Lapar, letih, napa meleh? Lelah, napa meleh? Pun telu. Lapar, letih, lelah, napa meleh? Lesu, napa meleh? Lungkra, napa meleh? Lemes, napa meleh? Apa? Entek masih. Lamun-lamun iku mboten ero, Pak. Iki hurufe wis beda. Lho ya, letih, lelah, lesu, loyo, lemes, luwe. Tetapi karena cinta itu semuanya dirasakan indah. Wingko katon kencono capek lelah letih lelah letih lesu lunglai loyo semuanya indah. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta itu wingko katon kencono. Kalau goblok mengatakan kalau cinta melekat tai kucing. Ayo, betul. Kalau cinta melekat tai kucing. Coba bayangkan tai kucing rasa coklat. Kenapa? Cinta. Capek seperti apa? Haus seperti apa? Puasa enak. Ibarat napa bau? Napa tai kucing rasa coklat. Bapak Ibu jamaah, yen kula tak ngerti. Jenengan pilih tai kucing rasa coklat atau coklat rasa tai kucing? Pilih ngerti? Pilih tai kucing rasa coklat atau coklat rasa? Pilih ngerti? Ayo, pilih ini Mas. Tai kucing rasa coklat atau coklat rasa tai kucing? Oke. Nyatet yang masih iki kalau pilih tai kucing rasa coklat ya tai kucing campur coklat. Bapak Ibu, itu goblok mendefinisikan cinta tai kucing rasa coklat. Padahal coklat dan tai kucing rasanya beda. Rasa tai kucing itu pripun to, Pak? Pripun? Rasa tai kucing itu pripun? Aku ya rung tau dulit to. Nggih. Nek rak kula panjenengan sami saged napa nggih nginten-nginten rasa tai kucing itu ya kira-kira ada rasa apanya? Ya borong. Tapi sepahit itu pun itu dirasa lezat nikmat. Kenapa? Karena sudah ada cinta. Maka tepatlah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa cinta datangnya puasa, Allah haramkan jasadnya masuk neraka, yakni tak sekedar cinta tapi cinta yang membuahkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Berani lelah, berani letih, berani lesu, berani luwe dalam rangka berpuasa. Yakni orang yang dengan cintanya dia wujudkan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari.
Gitu nggih. Jadi gini Pak, maksudnya bahagia menyambut puasa, diselamatkan dari neraka itu tidak terhenti di situ. Setelah bahagia cinta, kemudian siang Ramadannya juga puasa, malamnya juga sholat taraweh, tadarus, seluruh amalia Ramadan ditunaikan. Tidak sekedar cinta tok, yang gur cinta tok, bocah-bocah puasa seneng. Ini Pak, hari Sabtu mungkin besok apa? Wah itu jalanan ramai, gue seneng karep poso. Mergone nopo? Mudik. Lho kan beda lagi. Mergone mudik, mergone nopo sing bocah-bocah ngoten niku poso seneng. Kalau kemutan zaman cilik, angger poso seneng. Angger poso engko bengi taruh nek kono, engko bengi pindah kono seneng. Ning ternyata pindah-pindah masjid betek mung siji, digoleki engko endi jaburane sing paling mereka ingat. Tapi terlepas dari itu semua kan bahagia. Maka bahagia yang menumbuhkan amal soleh, siang harinya puasa, malam harinya taraweh, tilawatul Quran dan beragam amal soleh, itulah bahagia yang menyelamatkan dari neraka. Ya, maka pertama dan terutama mlebu sasi poso ya kudu nindake poso kudu. Enten no sasi poso iki ditekoki bulet. Mas, sampean yo poso, nggih sasine. Niku niku Pak. Jenengan nggih poso, nggih sasine. Kira-kira pripun nek? Ki wae poso lah. Yen jawaban ngoten niku, jenengan poso nggih sasine. Berarti sasine poso menungsone ora poso. Ini berarti dia orang yang akan menderita dengan datangnya bulan puasa. Ini kembali persoalan ya Bapak Ibu. Tubaliman aslaha nafsahu qabla Ramadan, bahagia orang yang berbenah diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu, Ramadan bulan yang barokah. Ini maknanya seluruh kebaikan ada di bulan itu. Ya. Maka nanti kalau kita kupas lebih lanjut, seluruh kebaikan ada di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan barokah. Di mana-mana barokah itu an-nama wa ziyadah. Nama itu artinya tumbuh, ziyadah itu tambah. Ramadan itu bulan yang kebaikannya tumbuh dan tambah. Bulan yang kebaikannya tumbuh dan tambah. Kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu, contoh ya. Contoh syahrul mubarakun. Mubarak barokah. Barokah niku kula panjenengan sami tiyang Jawi kajenge gampil nyorosi mana barokah niku ngeten. Nggih. Mbok menawi taksih wonten seperangan tiyang, nggih. Napa panjenengan dipun aturi kondangan. Diaturi kondangan. Nggih, kondangan ten mriku disuguhi. Nggih. Enten napa? Enten unjukan, enten apa meneh? Yen kondangan disuguhi napa? Enten unjukan, terus enten apa meneh? Niki mengke enten snack mboten? Kula mau teko lho, gitu nggih. Ya, misalnya jenengan diaturi kondangan disuguhi unjukan, disuguhi snack, disuguhi daharan. Kuwi bae mulih jek digawani. Maaman sing digawa mulih pas kondangan niku jenenge napa? Berkah. Nah, niku tiyang Jawi langkung gampil anggenipun nyurasi barokah. Barokah bahasa Arab, barokatun jamaknya barokat. Kalau ini barokatun jamaknya barokat. Tiang Jawi kangelan ngucap barokat dadine berkat. Berkat niku manfaat napa mboten? Manfaat. Sae napa mboten? Sae. Itulah makna barokah, berarti kebaikan yang limpah ruah. Di dalam Al-Quran Ibu Bapak, kata barokah itu digunakan untuk menamai air hujan. Kalau berarti kata barokah itu digunakan untuk menamai air hujan. Maka Allah berfirman, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Wa nazzalna minas sama, kami turunkan dari langit ma'an air mubarakah yang berbarokah. Yang dimaksudkan air barokah itu apa? Hujan. Kalau berarti Bapak Ibu ya, Al-Quran menamai hujan itu air barokah. Kenapa?
sesuai dengan kondisi air hujan itu membawa kebaikan. Nggih napa mboten? Nggih mboten. Yen jenengan sing sami rawuh niki kula takleti setunggal bapak setunggal sebutkan manfaat air hujan. Semuanya menyebutkan dan tidak akan pernah habis karena manfaat air hujan sangat banyak. Pun kula buktekke. Mas, manfaat air hujan apa kira-kira? Terus untuk mandi semuanya. Ya, ini Mas kita jawab apa manfaat air hujan mengairi sawah, untuk minum, untuk mandi, untuk apa lagi? Untuk minum? Ya, untuk apa lagi? Banyak. Penjenengan sebutkan manfaat air hujan tidak akan pernah habis. Kenapa? Manfaatnya banyak. Itulah makna barokah yang kita nanti memasuki Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kemanfaatan. Ya, Ibu Bapak, di antara manfaat dan manfaat di bulan Ramadan, kebaikan akan dilipat gandakan. Maka kita lihat nanti, kita pilih nanti contoh amal apa yang amat sangat berbarokah selain daripada amal yang normatif, puasa, tarawih, baca Quran, iya itu barokah. Ada amal lain yang sangat barokah, apa itu bentuknya? Sedekah. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat bagaimana barokahnya sedekah. Ya. Termasuk sedekah memberi makan orang yang berpuasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berkah memberi makan orang yang berpuasa, ya, itu sama dengan pahala. Berkah memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan sejumlah orang yang diberi buka puasa. Umpami Masjid Tanbihul Ghafilin, ya, wonten masjid niki jumlahipun jamaah pinten niki umpamane? Pun awangan mawon pinten umpamane? Pinten? 200. Nggih. Niki masjid niki wiyar sangat. Miturutku masjid wiyar sangat. Terus kula mastani masjid wiyar. Gandeng masjid wiyar niku mboten kebak mboten. Mboten jamaah sepedhe. Mergone napa? Masjid wiyar. Nggih, masjid onggo kula jamaah oke gur ketok sithik. Mboten mergo jamaah sithik kira-kira masjid cilik mboten tak kebak to. Oke, bukan itu yang inti, kita lanjutkan. Jamaah Masjid Tanbihul Ghafilin sejumlah 100 misalnya. Ada misalnya siapa ya, keluarga Pak Sinten umpamane. Umpamane Pak Sinten. Nggih, contoh Pak Sinten. Oh niki Pak Sinten nami lho nggih. Kajeng cetok. Nggih, namine sinten? Oh enten Sinten niku nami ya. Jenengan nate midhangen nggih. Kula niki namine Sinten. Oh, berarti Sinten niku nama. Pak Sinten menyediakan buka untuk 200 jamaah. Maka Pak Sinten mendapat pahala sebanyak orang yang ikut buka bersamanya. Yang ikut berbuka 200 orang, ya dapat pahala 200 orang. Yang ikut buka 300, dia 300. Maka inilah barokahnya puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan sebanyak orang yang diberi buka. Dia sendiri berpuasa, dia sendiri berbuka, dia dapat pahala sendiri plus pahala sekian banyak orang yang ikut berbuka. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kurang dari menyiapkan buka, mereka yang membantu pelaksanaan keberlangsungan buka puasa untuk penyempurnaan puasa, maka dia pahalanya sama. Maka Nabi mengatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa menyiapkan fasilitas untuk perjuangan, sama pahalanya dengan yang berjuang. Ngerti Bu? Halo Bu? Halo? Halo Bu? Halo. Ini ngapunten nggih. Sesekali kula dangu Ibu, itu untuk ngecek. Ibu-ibu kalau mboten didangu kadang-kadang enggak nyambung. Oke, halo Bu. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa menyiapkan perjuangan, pahalanya sama dengan yang berjuang. Maka katanya dengan puasa, ibu-ibu misalnya di dapur. Gitu Bu.
Nah, monggo Bu, kita asumsikan Ramadan ibu-ibu di dapur menyiapkan untuk apa namanya? Makan sahur. Menawi jamaah masjid Tanbihul Ghafilin yen wungu dalu persiapan sahur niku sing wungu rumiyin bapak nama Ibu? Sing wungu rumiyin bapak nama Ibu? Ibu. Yen miturut pengamatan kula sanes Ibu, sing wungu rumiyin bapak. Secara umum ngaten, bapak wungu rumiyin, nggih bapak tangi nangek ibu kain masak. Bapak ibu masak, bapak guru pernah. Lah ibu bikut masak, rampung masak mateng bapak agi dibuka. Ning lak bener sing tangi dhisik, bapak tangi nangek ibu kon masak, ibu masak bapak turu meneh. Rampung masak bapak di tangan kain sahur, tak beda loh. Kadang-kadang enten loh, wes ibu cuapek, letih, lesu, nggih, bengi ngletek ngoten niku, masak tinggo bapake, bapak nggih, tangi turu korek sahur dadak kokean napa? Napa Bu? Ampun jaman kokean sangkem. Ya kita lanjut dulu Bu. Berarti ibu-ibu yang mempersiapkan untuk sahur bapak, mempersiapkan untuk buka bapak, itu masuk dalam kriteria hadis man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa mempersiapkan fasilitas untuk perjuangan sama dengan berjuang. Bahkan mungkin Bu gak puasa karena halangan. Ngoten to nggih? Nah wonten to sepeda ibu mungkin halangan wonten to. Utamanya ibu-ibu yang masih produktif mungkin halangan gak puasa. Sehingga ibu bapak kalau misalnya lihat nek pundi ten palon nika ten warung soto kok enten jam 10 awan kok ibu-ibu nyoto jenengan supados bersaka baik husnudon. Oh jam 10 esok ibu nyoto, ibu lagi halangan. Ngoten nggih? Ning bapak ampun tiru-tiru lho Pak. Jenengan jam 10 esok kok nyoto, aku lagi halangan. Ampun melu-melu sing alangan sinten? Ibu sanes, bapak. Nah, ibu-ibu yang enggak puasa tapi menyediakan buka puasa, insyaallah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu barokahnya puasa yang sangat luar biasa. Kedermawanan Bapak Ibu, amal yang sangat dan sangat barokah. Ini kita tutup, kita closing dengan kisah yang sangat menarik betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ramadan itu memiliki jiwa-jiwa dermawan yang sangat luar biasa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair, manusia paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kedermawanan beliau berlipat-lipat ketika masuk bulan Ramadan. Yo Bu Pak nulak nolong Kanjeng Nabi nggih, lumebet bulan Ramadan jadilah orang-orang yang dermawan. Digambarkan kedermawanan Nabi wa kana aswadu ma yakunu fi Ramadan, ya, dermawannya Nabi itu berlipat-lipat di saat bulan Ramadan. Digambarkan karrehil mursalah, sedemikian dermawannya ya menyerupai angin berhembus. Bapak Ibu kalau tak tangan, angin berhembus niku pripun? Suara angin berhembus pripun? Suara angin berhembus, wus. Niku meratandani kali. Setunggal angin berhembus, sing kira-kira unine wus berarti cepat. Angin itu rak cepat toh? Cepat. Angin itu cepat. Yang kedua, hembusan angin itu setelah cepat, kedua memenuhi seluruh ruangan. Mila kangge peragaan, jenengan tingali balon pelembungan dikempos, niku begitu dikempos niku seluruh pelembungan itu sudah terisi oleh angin. Maknanya bagaimana kedermawanan Kanjeng Nabi meliputi dua hal. Pertama, segera dan tepat guna.
Ngaten nggih Bu Pak. Dermawan yang segera dan tepat guna. Khairul bir ajiluhu, sebaik-baik kedermawanan digunakan dengan segera. Pahami, wonten mboten mriki budaya kunjungan Bu? Wonten mboten? Budaya kunjungan wonten mboten? Kunjungan itu kira langkung yen sesuk bodho dina iki do kunjung. Enten mboten? Bu, enten? Enten Bu? Dugi ngen kula mboten? Oh mboten, kos teko. Ya, yo budaya kunjungan ya sesuk bodho saiki kunjung iya baik. Tapi itu kan tidak cepat. Seandainya ditunaikan jauh sebelum hari raya, mungkin poso pertama, kedua, ketiga itu kunjungan manfaat. Mungkin manasik itu kunjungan ini nyopak rasa masak, gitu nggih. Ning yen kunjunge sesuk bodho saiki dikunjung. Lah sedina untuk kunjungan 10 masalah. Gitu nggih. Kakek nenek berdua sedina untuk kunjungan 10. Lah nenek dapat kunjungan napa nggih? Iwak empal umpamane. Lah nenek dapat iwak empal untuk apa? Nenek sudah tua, giginya tinggal. Nenek sudah tua. Ya. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Entuk kunjungan iwak empal sedina jumlah 10. Dienggo apa? Iwak empal nggih paling nggo dimatemut ngono. Gitu nggih. Ajeng diparingi wong liya kabeh do duwe, sesuk wae ya wis bodho. Maka kebaikan yang bersegera itu ya segera, enggak usah nunggu dekat-dekat hari raya, mungkin hari pertama, kedua, ketiga terus. Nggih, niku kemawon Bu. Biasane ibu-ibu, bapak-bapak sing nampa kunjungan niku ora mboten gur nampa tok ta Bu? Biasane pripun? Dadak ngei fitrah, pinten Bu? Rata-rata jenengan maringi fitrah putune pinten? 50.000. Mangito sedina itu 10. Padahal nyangone 50 pun pinten niku? 500.000. Ibuke bae ya, pinter. Kayak anakmu telu, adikmu telu gawan kabeh. Ngono malah. Ibuke pinter Bu. Ibu pinter. Dene nak, ibu itu tuturi ndang ke maturo yangkung yanti niki lho. Mature ngene-ngene terus matur, "Yang niki kula diutus Ibu, panjenengan dipun caosi napa biasane? Isine napa? Dicaosi napa? Oh, icip-icip napa mboten?" Terus yangkung yanti jawab, "Iya, Ger, yang ora iso bales apa-apa mung ndongake muga-muga nggih Bapak Ibumu pinaringan rezeki sing lancar nggih, Mbak." Rajane pun dicaoske pun ditampa. Lah kok ora mulih-mulih? Tibae? Oh, ngenteni fitrah lha wau 50. Adik telu go kabeh. Wah, wis malah kurang manfaat. Maka marilah Ibu Bapak ya, dermawan sekejap angin dulu, manfaat berarti cepat-cepat dan manfaat. Terakhir, bagaimana kedermawanan Nabi ketika beliau tidak bisa menjamu tamunya, maka kemudian tamu itu diserahkan kepada para sahabat untuk melayaninya. Ada seorang sahabat lupa, seorang sahabat itu diantara para sahabat-sahabat yang lain bisa jadi dia orang miskin. Tapi begitu ditawari, "Yo, siapa yang malam ini mau menjamu tamuku, cepat saya ya Rasulullah." Gitu. Karena sudah ada yang ngacung ya sudah, Kanjeng Nabi menyerahkan tamunya pada dia. Cepet-cepet mulai, terus celuk karo bojone. "Buwe, wawahe dhewe bengi, wah bojoku wayang aduh. Enek apa to, Pak? Awake dhewe bengi arep nampa tamune Kanjeng Nabi ngono." Ibu pun berani to, "Nampa tamu." Padahal orang duwe apa-apa kata niku. Akhirnya teko, "Bu, enek mama napa?" Dijawab, "Roti Pak, ning setunggal." Wau enten kalih sing setunggal pun kula maam, sing setunggal jatahe panjenengan gitu. Kira-kira pripun, Pak? Enek tamu, rotine mung siji. Pripun carane? Ayo pripun? Ora kok ditugel lho, ditugel ya ora patut. Pinter. Ngene wae, Bu. Engko roti sing siji iki mau suguhno. Kokno nggon piring suguhno tamu kekno meja. Yen wis roti nggon piring kuwi mau wis di
periksane tamu, aku tak etok-etok piye caraku lampune gen mati. Yen wis lampu mati peteng, kowe nyuguhno nggo aku piring kosong karo sendok. Nek ora weruh yen asline kosong. Buan ngoten niku pun disuguhke, nggih patut-patut enten tamu monggo to. Nggih. Yen wong Arab niku mboten sak dimanggake niku suguhan pun dirapi wong Jawa benten. Wong Jawa dimanggake biasane ping pinten? Ping 3. Monggo toh dereng dirapi. Iki dimanggake nggih kula dereng. Wong kula wong Jawa. Iya monggo Pak. Oke, demi pisan. Wong Jawa biasane ping pinten? Ping 3. Melo yen enten tamu dimanggake pisan kok langsung dirapi biasanya di wong Jawa. Tidak penting. Yang kembali persoalan setelah dianya menjamu tamunya seperti itu tadi itu. Kemudian paginya sholat subuh berjamaah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qad ajiballah min soni'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Allah ta'ajub, Allah gumun dengan perbuatannya tadi malam. Gusti Allah gumun Bapak Ibu. Sebabnya apa? Sebab saking dermawane ngantos dadoske Gusti Allah gumun. Jadi Gusti Allah niku gumun yen enten tiyang kok dermawan. Mila monggo Bu Pak, memasuki Ramadan barokah, mari menjadi manusia-manusia dermawan. Kedermawanan Nabi sekencang angin berembus, berarti bus yuk kita tutup dengan yel-yel Ramadan dermawan. Kula nyebutke amal napa kemawon, jenengan cepet jawab bus. Siap Ramadan takjil, buka bersama, sholat taraweh, main gapre. Baik Bapak Ibu, lebih kurangnya demikian yang kita sampaikan. Maksud hati ingin menyampaikan yang paling baik, namun kemampuan kita terbatas itu, lebih dan kurangnya mari dimaafkan, dimaklumi, dan kita tutup dengan doa berharap pengajian malam hari ini beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan yang sangat dekat Allah akan menghadirkan Ramadan di tengah kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Fitnah pandemi segera diangkat dari bumi Indonesia tercinta, sehingga semuanya melaksanakan siam Ramadan imanan wahtisaban. Dengan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambin, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jamaah majelis Al-Qur'an rahimahullah, perkataan Allah yang tausiah dengan sampun kawakan dari Ustaz Ihsan Swayu bin Sakeh, merupakan happy Ramadan, bahagia jumpa bulan puasa. Semoga waktu yang tinggal 3 hari insyaallah selesai sampai masuk bulan puasa. Allah SWT memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk bertemu berwajib-wajib bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, moga menghasilkan kita ini kita bersama kami bersama. Alhamdulillah.
kesepakatan ibu-ibu makan malam wonten serambi ilang, bapak-bapak wonten serambi selatan. Monggo katuran rapi saking sedekah para bapak ibu saat menika. Bapak-bapak saudara